Halo pemirsa, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya di channel Out of the Box, di mana kita akan menjelaskan hal-hal apapun yang berkaitan di luar penjelasan sebagaimana umumnya. Kali ini kita akan membahas tentang awal atau asal-usul adanya sajen yang ada di Jawa ini ya, Nusantara khususnya Jawa. Jadi begini teman-teman, pada mulanya saat orang Jawa zaman dahulu itu belum ada kendaraan sama sekali, itu mereka setiap mau bepergian, entah itu berdagang, entah itu silaturahmi, pergi ke pondok pesantren, ke tempat saudara, ke rumah orang tua, semuanya berjalan kaki. Dan mereka berjalan kaki tidak hanya 1-2 kilo teman-teman, tapi bisa sampai puluhan kilo, bahkan ratusan kilo. Tentunya dalam kondisi panas terik mereka pasti akan kelelahan dan mencari tempat untuk berteduh. Mereka biasanya mencari tempat-tempat yang ada pohonnya biar bisa mereka gunakan untuk berteduh. Jangan dibayangkan kondisi dulu sudah banyak Alfamart, Indomart, karena pemukiman pun masih jarang dan masih banyak hutan-hutan pada waktu itu. Kalau yang bepergian 1-2 orang mungkin cukup mencari pohon yang kecil, yang penting ada bayangan pohon itu untuk bisa berteduh. Namun kalau rombongan atau banyak orang pasti akan mencari pohon yang besar, agar semakin besar pohon itu kan semakin dingin hawanya, untuk beristirahat itu enak. Nah, zaman dahulu ketika orang dermawan ingin berbagi rizki, atau mereka sedang dapat rizki berlimpah, ingin membagikan rizkinya, mereka cenderung memberikan sajian kepada orang-orang musafir atau orang yang dalam perjalanan itu. Jadi mereka meletakkannya di pohon-pohon itu dengan harapan pohon ini biasanya digunakan untuk berteduh atau untuk tempat istirahat orang-orang musafir. Kalau zaman sekarang mungkin teman-teman bisa lihat musola atau masjid-masjid di pinggir jalan, ketika orang yang ingin bersedekah makanan pasti diletakkan di situ, karena musola atau masjid itulah tempat para musafir transit, sholat dan istirahat. Seperti itu zaman dahulu, cuman untuk waktu dahulu itu biasanya mereka istirahatnya di pohon-pohon, karena belum banyak musola, langgar atau masjid yang terbangun di pinggir-pinggir jalan, karena jalannya hanya setapak. Berkaitan dengan agama, bahwa setiap orang yang diberi rizki melimpah itu mereka ada hak orang yang membutuhkan, entah itu fakir, miskin, musafir, orang yang tidak bisa makan. Mereka percaya bahwa ada hak dari rizki mereka, ada hak untuk Tuhan, yang Tuhan menyuruhnya lagi untuk memberikan atau menyajikan kepada orang yang membutuhkan. Sehingga disitulah mereka menyajikan atau memberi sesajen di pohon-pohon yang besar itu. Sehingga kalau ada orang yang transit istirahat, oh ini ada makanan, kadang ada ayam, kadang ada pisang atau buah-buahan, ada telur, ya semaunya yang ingin bersedekah. Intinya kalau bersedekah biasanya mereka memberikan barang yang terbaik. Contoh kalau rokok pun, kalau zaman dahulu rokok paling enak itu gudang garam merah, ya mereka kasih gudang garam merah agar setelah jauh dari perjalanan, terus mereka transit di pohon, makan, habis itu merokok, kan indah sekali gitu ya. Nah, kondisi seperti itu ditiru banyak orang, karena oh ternyata ada manfaatnya bersedekah di tempat-tempat itu. Akan tetapi sampai turun-temurun banyak orang tua yang mungkin saja tidak memberikan substansi, tidak memberikan penjelasan kenapa harus di situ. Mereka hanya seperti penyembah berhala zaman dulu kan, mereka saya mengikuti orang tua zaman dahulu tanpa penjelasan apapun. Makanya
secara turun-temurun anak cucu mengikuti, wah pokoknya bapak saya dulu kalau habis ngasih makanan sesajen di pohon itu biasanya hartanya bapak melimpah, karena memang dalam konsep agama orang yang bersedekah itu akan dilipatkan minimal 10 kali lipat. Itu kalau dalam syariat Islam ya. Kalau dalam agama lain mungkin tidak ada narasi seperti itu, tapi saya yakin pasti ada penjelasan. Setiap orang yang bersedekah pasti akan mendapatkan balasan yang baik setelahnya, begitu. Dalam kondisi itu, orang yang tidak paham akan menganggap, oh itu orang yang kaya di sekitar situ itu seringnya ngasih makanan atau memberikan sajian di pohon itu. Makanya orang menganggap mungkin itu yang membuat dia jadi kaya, ada sesuatu di pohon itu. Beberapa orang mengikutinya tapi tanpa memahami sebenarnya itu untuk siapa. Bahkan ketika menyajikan di pohon, ada orang yang menyentuhnya nggak boleh dimakan, katanya untuk penunggu pohon. Padahal yang dimaksud penunggu pohon itu ya orang-orang yang sedang istirahat itu, mereka bersedekah di situ. Disitulah awal mula munculnya sajen. Jadi kalau kita pahami sajen itu kan dari kata saji, sesaji, menyajikan sesuatu. Nah, kalau teman-teman menganggap kalau sesajen itu untuk pesugihan bisa atau tidak, ya saya yakin bisa. Kalau teman-teman ada tamu terus menyajikan air putih atau teh atau makanan, memberi sajen pada tamu, itu pasti akan dapat pahala dan akan dilimpahkan rezekinya. Itu bisa, dengan kata lain bisa untuk pesugihan. Kaya kan perspektifnya macam-macam ya, nggak harus punya rumah banyak, tapi yang jelas ketika memberi sesajen pasti akan ada efek timbal balik yang berlipat, yang itu kalau dilakukan terus-menerus bisa berakibat pada kekayaan. Sederhananya begitu. Begitu saja penjelasannya. Silahkan dipahami dan direnungi. Kalau memang ingin membuat sesajen terus isinya macam-macam itu, ya itu adalah isi yang terbaik. Kasihkan kepada orang yang benar-benar membutuhkan, jangan dikasihkan kepada jin atau pohon. Itu kan makanannya lewat akar, dia menyerap air dan sari-sari tanah, bukan ingkung atau daging atau tomat atau rokok apa itu namanya, gudang garam merah, itu bukan. Atau jin juga saya kira nggak makan nasi ya, karena zaman dahulu sebelum kita manusia hidup di dunia iblis, setan, jin sama malaikat hidup berdampingan, mereka nggak ada yang nanam padi. Saya kira jin juga nggak makan nasi. Jadi kalau memang benar-benar ingin pesugihan dengan sesajen, ya silahkan mensajikan yang terbaik untuk orang-orang di sekeliling teman-teman, misalkan tetangga, orang tua yang sedang membutuhkan makanan. Begitu saja, semoga bisa jadi inspirasi baru. Kita ketemu di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.